Diudah ke kalian ayat di kidul, diudah ke kidul ayat di kalian. Kita cari ke timur ada di barat. Kita cari ke barat datang dari timur, Iwan Timur. Jadi subhanallah, kita sibuk di perusahaan A, Iwan Timur. Ternyata anak istri kita bisa jalan-jalan, misalkan traveling keluar kota, Iwan Timur dari perusahaan B. Itu sangat mungkin Pak. Kita perlu gawe di perusahaan B, wana misalkan begitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwan-akhwat jamaah sekalian, kita akan melanjutkan. Jadi barusan tentang mencari nafkah ya. Jadi ini juga bagian penting dari pendidikan anak. Jadi cara mencari nafkah, jenis ya yang dicarinya itu sangat menentukan ternyata tentang kualitas anak-anak kita, begitu. Maka diperhatikan, selain tadi kita sebutkan keutamaan mencari nafkah, kemudian juga ancaman bagi orang yang tidak mencari nafkah, begitu. Ingat Bapak, Ibu-ibu, terutama Bapak ya, mencari nafkah itu bukan untuk memberikan rezeki kepada anak dan istri kita, bukan. Sekali lagi ya, mencari nafkah itu bukan untuk memberikan rezeki kepada anak dan istri kita. Yang memberikan rezeki siapa? Allah, kata gitu. Jadi jangan sampai, lah Ustaz, kalau saya tidak cari nafkah, anak dan istri saya makan apa? Ya kita jawab, tetap makan nasi. Kita jadi dahar beli gitu ya. Anggap ya, uang nama sanggup gitu ya. Ya silakan saja, kalau nggak percaya tinggalkan anak istri Anda 2 bulan tanpa ada kasih nafkah. Ya kalau masih ada rezekinya tetap makan. Ya begitu. Kalau masih hidup berarti masih ada rezekinya. Kalau masih ada jatah hidup. Jadi jangan sampai kita salah niat gitu ya. Kalau mencari nafkah seolah-olah, mohon maaf ya, ini memberikan rezeki untuk anak dan istri. Ya jangan sampai kita jadi Tuhan-Tuhan baru untuk anak dan istri kita. Gitu ya. Ini hati-hati. Ada peribahasa Sunda itu lamun tengara mual ngari. Nah, ya. Ngari teh, tapi ada tuh usum ngarinya dulu mah ngarihan, nyamuk ya, ngarihan teh. Ya, intinya kalau tidak berusaha tidak akan makan, ya gitu ya. Saya kira ya ini motivasi ya orang tua kita dulu, tapi sebetulnya nggak benar-benar amat juga gitu ya. Sebab banyak yang makan tanpa cari nafkah. Ada orang yang sering cari nafkah tapi juga gak makan-makan gitu ya. Jadi intinya adalah teman-teman mencari nafkah menunaikan kewajiban, selesai gitu ya. Luruskan niat ya, jangan sampai kita jadi penanggung rezeki untuk anak dan istri kita. Ini keliru ya. Ini niat yang kurang tepat menurut saya dan tidak akan mampu. Ya jangan mengandalkan tentang ya kepada usaha kita. Ya pokoknya mah ini tuh yang niang gitu, ngelengkah lah gitu, bukan namanya. Niatkan saja Bismillah gitu ya. Ustaz, gimana penghasilannya tidak tetap ya, terutama yang bujang-bujang kalau ditanya oleh camper calon mertua, ya kamu bagus sudah hafid Quran, udah selesai, pekerjaanmu apa? Ya, punya pekerjaan tetap tidak? Antum jawab, Pak, saya nggak punya pekerjaan tetap, tapi insya Allah tetap bekerja, gitu ya. Gitu. Anak dan istri saya nanti, atau anak bapak kalau jadi istri saya, rezekinya bukan di saya tapi di Allah. Nah gitu jawabnya ya. Antum harus begitu jawabnya ya. Paling terlihat ditolak gitu ya. Wah bahaya, mudah-mudahan dibikin kapal salah kita bisa gaki ya. Jadi teman-teman sekalian, nah begitu, termasuk kita paham-paham ke anak istri kita. Nanti dalam mendidik, ya aku ingin sekolah ke luar negeri, ya bismillah. Terus saya punya uang nggak? Dari Allah. Kita jawab ya, bukan dari kita. Tenang. Nah, begitu nggak begitu. Ayah usahain ya, nggak usah begitu juga. Nah, kan ayah punya aset
usaha 7 turunan nggak akan habis-habis. Ya masalahnya anak kita turunan ke-8, kan itu masalahnya ya. Jadi habis juga. Jadi ayah bunda sekalian rahimani Allah wa yakum, ini penting saya kira karena ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak-anak kita ketika kita mencari rezeki, ya begitu, mencari rezeki yang halal. Kemudian juga kaidah mencari rezekinya juga harus tepat. Ya, hati-hati kita menjadi Tuhan baru buat anak-anak kita dan istri kita, gitu ya. Seolah-olah kalau kita tidak cari nafkah atau cari rezeki, maka anak kita dan istri kita nggak bisa makan. Ini keliru, ya. Pokoknya mengalengka, niatkan melaksanakan tanggung jawab, besar dan kecil terserah. Ya, wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Baik, ya. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, jadi itu subbab pertama. Sekarang adalah itu subbab ketiga. Sekarang bagian bab pertama yang keempat, yaitu tentang tujuan pernikahan. Ini penting karena jamaah sekalian, kalau ikatan tujuan ini nggak jelas, ini yang membuat banyak pasutri itu goyah. Sekali lagi ya, yang salah satu faktor ya yang terbesar kenapa pasutri itu banyak goyah, itu salah satunya nggak jelas tujuannya. Kalau sudah nggak jelas tujuannya, nggak peduli research atau sumber daya apapun yang Anda miliki habis, mubazir. Kalau nggak jelas tujuan, Anda punya mobil mewah, kemudian Anda bawa uang 10 juta satu hari, nggak jelas tujuan, biar di jalan. Ya, bahkan sering sekali, mohon maaf, kalau kita nggak jelas tujuan, sering gundah-gulana nggak? Sering galau tidak? Kalau nggak jelas tujuan, kemana ya teh? Seringnya, gitu ya. Atau misalkan Anda tiba-tiba saya bawa pakai mobil mewah, ayo ikut. Ustaz kemana Ustaz? Cicing lah kalau nggak ngomong kebanguran ya. Kira-kira semewah apapun mobil yang Anda tuh naiki, itu membuat Anda tenang nggak? Nggak, ya. Atau misalkan Anda naik pesawat, tiba-tiba pilotnya bilang, ya gitu ya, kita nggak tahu landing ya, apa namanya? Ya, mendarat di mana kita nggak tahu misalkan. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Nah, begitulah ya. Jadi orang itu kalau rumah tangga nggak jelas tujuan, jangan heran kalau banyak goyah. Begitu. Ya, banyak orang berumah tangga nggak tahu tujuan. Hampir boga budak, ya tuh Ustaz, suami punya boga budak gitu. Kenapa tuh nikah? Ya, aku tuh udah kerja, tuh Ustaz udah dewasa, masa nggak nikah? Gitu kan alasannya. Ya, kenapa tuh buat dewasa? Ya duka, beli tekah aja, cara gitu ya. Jadi kadang-kala, mohon maaf ya teman-teman sekalian, banyak di antara kita menjalani rumah tangga itu tidak ideologis, ya, tidak punya alasan yang kuat. Why faktornya nggak ada. Sibuk di how to, why faktornya nggak ada, maka jangan heran mudah rapuh dalam rumah tangga. Jadi ikatan tujuan itu adalah ikatan yang paling kuat untuk mengikat cinta di antara pasutri untuk membangun rumah tangga sakinah. Karena kalau ikatan ini lemah, jangan heran pengaruh ke anak. Korban yang paling besar, korban yang paling berat, korban yang merasakan dampaknya paling dahsyat dalam kehancuran rumah tangga siapa? Anak. Itu anak itu luar biasa. Kalau melihat orang tuanya ya bapaknya kayak itu ya peduli gitu ya, kadang-kadang itu split personality luar biasa. Maka teman-teman sekalian, ini penting ya, makanya tujuan pernikahan itu harus jelas. Apa sih kita menikahnya mau ngapain gitu ya? Nawaran sih orang tuh selama ini gitu kan, pernikahan itu buat ngapain? Kalau tujuan pernikahan jelas, insya Allah nggak banyak ngeluh. Ya teman, kayak kita naik sepeda tujuannya adalah ketanggupan perahu dari sini. Ya, atau karek nepika Tegal-Tegal, karek nepika gerlong matinya dianggap cetek lah. Nah tujuannya ke mana tuh teh? Tanggupan perahu kan masih jauh kan? Ya, tapi orang kalau waktu iman gak jelas tujuannya, kekelilingan di Bandung, antak mubazir. Sama rumah tangga kayak begitu. Ya saya banyak menyaksikan kurang naon ya. Iman ayah, mobil ayah gitu ya, kendaraan punya, kerjaan ada gitu ya, rumah ada, apa sih yang kurang gitu ya. Tapi kenapa kadang-kadang mudah rapuh rumah tangganya? Ketika ditanya, terus tujuan rumah tangga ngapain?
Ya, apa begitu aja Ustaz. Ya, makanya jangan heran. Kemarin kita ada gerakan apa? Child free ya. Gerakan bebas tanpa punya anak, kan begitu ya. Kemarin kan rame-rame kan itu ya. Ternyata di Amerika di tahun 1920 sudah diperingati itu. Ya hari bukan Carefree Day tapi Child Free Day. Itu kan sudah hari bebas tanpa anak. Banyak di kita orang tua ayah bunda yang punya anak tapi casingnya punya anak tapi hatinya child free. Hatinya ingin bebas dari anak gitu. Jadi muka riuhan budak gitu. Ya, nggak mau ribet dengan anak. Kenapa? Karena nggak jelas tujuan. Begitu ya, nggak jelas tujuan. Kalau tujuannya jelas, ya seberat apapun dia akan lalui. Kalau tujuannya jelas, kalau nggak jelas, nyawa iman seringnya apapun terasa berat. Kalau nggak jelas, maka ini penting, tujuan itu seperti sepele, tapi ini penting menurut saya. Ya, dan ini harus diulang-ulang. Apa sih tujuan dalam berumah tangga? Karena kalau ini nggak jelas, ini pengaruh kepada pendidikan anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang pertama adalah disebutkan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memberikan kegembiraan di hati Rasulullah SAW. Itu tujuan yang pertama. Ya, sampai disebutkan ja'a rajulun ila Nabi SAW, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afata'azzawajuha qala la thumma atahu thaniya fanahahu thumma atahu thalitha tazawwajul walud al walud fa inni mukatsiru bikumul umam. Saya potong ya teman-teman sekalian supaya tidak terlalu panjang. Kata Nabi, tazawwajul walud al walud, nikahilah oleh kalian itu al walud, ya perempuan yang penyayang, al-walud yang subur. Karena sesungguhnya kata Nabi, aku berharap memiliki jumlah umat yang banyak melalui kalian di antara umat-umat manusia. Jadi Nabi SAW menginginkan umat kita itu banyak. Ya, walau. Tapi ingat ya, bukan banyak-banyakan tanpa direncanakan. Oh, yang penting banyak umatnya, iwatiman. Ya nu hiji teka urus, luka dua iwatiman, teka perhatikan, luka tilu. Ya teka talingan ke luka opat, ya dilindungi, wah luka lima diambur ke luka genap dipicu luka tujuh, wah luka budak tapi watiman. Dan jangan jadi bukan begitu. Ini bukan anak bebek ini ya. Ya anak bebek bisa diambur watimannya, itu enggak anak angsa bisa diambur, belum jelema menyerah diantar ke watiman. Jadi semangat watiman memiliki anak juga harus punya semangat untuk mendidiknya. Walau alam bisawab. Yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah menjaga diri, menjaga fitrah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini tujuan yang kedua. Jadi menjaga fitrah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita punya syahwat, yang ini fitrah manusia. Dan syahwat ini nggak bisa, kata Imam Al-Ghazali, syahwat ini tidak bisa dibunuh. Syahwat ini nggak bisa dibunuh, teman-teman sekalian. Ya. Syahwat ini adalah kendaraan untuk menyampaikan pada tujuan. Maka kata Imam Ghazali, syahwat ini harus dijinakan, bukan dibunuh. Sekali lagi ya, syahwat diri kita itu bukan dibunuh tapi dijinakan. Ya kayak kuda lah ya. Kayak kuda ya nggak bisa langsung kita naikin gitu ya. Ya kita butuh kuda untuk menyampaikan sampai tujuan. Begitu kurang lebih. Karena itu adalah kendaraan. Tapi kalau kita tidak bisa menjinakannya, itu akan menjadi madarat buat kita. Sama syahwat kita kayak begitu. Maka para ulama ya menjelaskan inilah yang disebut dengan menjaga fitrah dalam pernikahan. Karena kita semua punya syahwat. Jika syahwatnya terkendali, maka syahwatnya tidak akan mengganggu kepada ibadah yang lain. Begitu. Sekali lagi teman-teman, ialah menurut kendalikan, dia suka mengganggu yang lain gitu. Ya hafalan Qurannya selesai, tapi ketika tahajud yang diingat akhwat si fulana, nah ini bahaya juga. Ya maka cepat menikah. Kalau hafalan sudah selesai, cepat nikah. Ya begitu ya. Jangan ditunda juga ya mati. Ya supaya apa? Supaya terjaga hafalannya. Begitu ya, subhanallah. Kenapa menikah? Menjaga hafalan Ustaz. Wah, kayaknya. Yang berapa juz 30 Ustaz. Wah. Nah, iwatimah rahimahullah wa yakum. Kenapa? Karena supaya terjaga fitrahnya. Ya.
Makanya kenapa para ulama iwatimah rahimanallah wa yakum, salah satu makna sakinah itu adalah yaitu supaya syahwatnya terkendali. Begitu. Wallahu alam bishawab. Sampai disebutkan ya Rasulullah, kata Nabi, wa fi budi ahadikum shadaqah. Jadi hadisnya panjang. Nabi mengatakan semua bisa jadi sedekah. Bahkan kata Nabi, dan pada kemaluanmu dari itu bisa jadi sedekah. Semua anggota badanmu bisa jadi sedekah. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, masa sih bagaimana bisa salah seorang dari kami memuaskan syahwatnya dia bisa menjadi sedekah gitu? Ya. Jadi para sahabat heran, kok bisa jadi sedekah ya? Kita menunaikan syahwat kita, mendatangi syahwat kita jadi sedekah ya? Itu hebat ya. Jadi subhanallah, Nabi memberikan mindset kepada kita, memberikan cara berpikir kepada kita bahwa selama itu yang halal itu jadi sedekah. Begitu ya teman. Makanya Pak Bu jamaah sekalian, ini pentingnya kita. Orang melakukan perkara sunnah tapi untuk dunia itu tidak jauh lebih baik daripada orang melakukan perkara mubah tapi untuk memperkuat perkara yang wajib. Sekali lagi, orang melakukan perkara sunnah tapi untuk dunia itu tidak jauh lebih hebat daripada orang melakukan perkara mubah tapi untuk memperkuat perkara yang wajib. Bisa dipahami nggak? Karena niat, ini penting niat. Ya, ini penting niat. Ya, makanya hati-hati, Pak. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan kalau orang lagi rajin, ajak perkara yang sunnah. Kalau orang itu lagi malas, lu wajib buat yang seuntung gitu. Bahkan saya pernah dengar dalam satu ceramah, Usbah kalau nggak salah, atau siapa, ada orang jadi wali itu bukan gara-gara sering amalan sunnah, tapi karena gara-gara sering tidur di waktu itu. Dia cuma wajib tidur, lakukannya wajib tidur. Kenapa? Karena kalau dia tidak tidur, dia melakukan perkara yang maksiat. Jadi dengan tidurnya itu, dia terhindar dari maksiat. Nah subhanallah ya waktu itu. Tapi kadang yang udah diamalkan kepada rukuhnya, benar ya, yang penting masa area gitu ya. Tapi maksudnya adalah orang aja kalau tidak melakukan perkara maksiat itu udah untung, Pak. Jadi mohon maaf ya, kita kadang-kadang baguslah semangat beribadah gitu ya, bagus sebetulnya. Ya tapi tahapannya beda-beda. Ada orang yang untung tidak maksiat aja udah untung ya. Apalagi kita sebagai dai, sebagai pendidik, nanti jadi ayah, mohon maaf ya. Jadi ayah ulah segala ya dicari ke waktu iman. Ya sampai ada seorang ayah, ya mungkin bagus lah, karena anaknya khawatir, seorang ayah khawatir anaknya udah semester 5 kuliah, tapi nggak sholat. Maksudnya sholat subuhnya sering kesiangan. Ya curhat panjang kali lebar kali tinggi waktu itu. Masalahnya sederhana, karena keinginan ayahnya terlalu sempurna. Sholat subuhna ulah keberangan, model bajunya ulah gitu, eta calanana ulah lepis, eta bubukna ulah gitu, terus lamun naik motor hati-hati, merekna ulah eta, balikna kudu jam sekian, kuliahna kudu kieu, bekalna kudu sakieu, dahana kudu kieu, lamun wah ieu mah. Ya akhirnya apa? Akhirnya bukannya anak nurut sholat subuh, malah menjadi-jadi. Ya asalnya masalahnya 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, maka dalam bertambah besar. Kenapa? Karena orang tuanya selalu menuntut sempurna. Ya, wallahu alam bishawab. Hati-hati nih, nanti kita akan bahas ya. Ya. Jadi nggak melakukan sesuatu maksiat aja udah untung gitu. Ya, jadi mohon maaf kalau melihat orang gitu ya. Itu mohon maaf kita harus lihat husnudzon. Ya, husnudzon begitu ya. Husnudzon. Wallahu alam bishawab. Walaupun tentu mengingatkan jangan lupa ya. Saling mengingatkan. Kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi fiha wizrun. Ini bagus Nabi mengajak kepada kita berpikir, kata Nabi, bukankah kalau itu ditempatkan pada perkara yang haram itu jadi dosa? Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajrun. Demikian juga kalau itu disimpan dalam perkara yang halal maka itu jadi pahala. Sebenarnya teman-teman, ya luar biasa Nabi memberikan sebuah mindset kepada kita, cara berpikir kepada kita, cara pandang kepada kita bahwa menjaga syahwat itu bisa jadi berpahala, apalagi diniatkan untuk melaksanakan ibadah ya luar biasa.
Imam Al-Ghazali banyak menerangkan hal ini waktu itu, ya, terkait dengan pentingnya mengelola syahwat dengan pernikahan. Ya, pentingnya mengelola syahwat dengan pernikahan. Karena kalau tidak terkendali, kita nggak babet kemana-mana ya. Kadang-kadang syahwat tidak terkendali waktu itu, sholat jadi terhusu, apa-apa jadi terbenar. Wah, pokoknya mah jadi hancur pokoknya mah. Ya, kadang-kadang seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, jika sudah dikendalikan, maka amalan-amalan yang lain bisa terlaksana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi niatkan kalau menikah menjaga fitrah. Ya, kalau menikah menjaga fitrah. Yang ketiga, nah ini watiman, yaitu membangun generasi muslim. Ya, jadi niatkan menikah itu adalah membangun generasi untuk membela agama kita. Ya, untuk kaderisasi gitu ya, mengkader ya watiman. Ya, jangan sampai kita jadi guru, mohon maaf ya, jangan sampai kita jadi guru, ya, mengkader anak orang, anak kita sendiri gak diniatkan jadi kadernya begitu ya. Ya, jangan sampai watiman kita sibuk ya mengajak orang lain ke masjid, keluarga kita nggak ke masjid, gitu ya. Padahal kalau keluarga kita dioptimalkan menghidupkan masjid, udah gede itu luar biasa pahalanya. Maka jamaah sekalian, tujuan niatkan salah satunya adalah membangun generasi. Ya, dan kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Ya, bahkan ini dikisahkan ternyata dalam kitab Sahih Imam Bukhari itu ada bab tentang orang yang menginginkan anak untuk berjihad. Itu disimpan kisah tentang Nabi Sulaiman. Jadi disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari, ya, kata Sulaiman bin Daud, malam ini kata beliau, aku akan berhubungan intim dengan 100 orang istriku atau 99. Jadi 100 istri itu semua satu malam. Anda gak usah tanya, Ustaz, pembuatnya mah gak usah ya, gitu. Nah, gak usah. Ini Nabi Sulaiman luar biasa diberikan ilmu waktu itu. Masya Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari, 100 istri digilir satu malam. Nah, seluruhnya akan melahirkan prajurit berkuda yang berjihad di jalan Allah. Lihat ya, seluruhnya kata Nabi Sulaiman akan berjihad dengan pasukan berkuda berjihad di jalan Allah. Wah, hebatnya. Ini Nabi Sulaiman menginginkan hubungan satu malam itu dengan semua istri-istrinya supaya punya kader Yawatiman untuk membela agama. Jadi kalau saya sayang Pak, sayang. Kira can gambarnya. Jangan lagi, mulakan di komentar. Soal misalnya masih panjang. Saya lanjutkan ya. Istrinya mengatakan, ya ucapkanlah insya Allah, Abi insya Allah atau Abi gitu. Ya kurang lebih kayak begitulah ya. Itu bahasa saya, bukan bahasa hadis. Kalau bahasa hadisnya, kul insya Allah, katakanlah olehmu wahai suamiku insya Allah. Tetapi dia tidak mengucapkan insya Allah, sehingga tidak ada seorang pun dari istri-istrinya yang mengandung selain satu orang saja, itu pun dilahirkan dengan cacat. Paham misalnya? Oke, lanjutkan ya. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, lau qala insya Allah, kalaulah ya dia kata Nabi Muhammad mengucapkan insya Allah, itu Nabi Sulaiman, la jahadu fi sabilillah fursan dan ajmaun, pasti akan lahir anak-anak yang seluruhnya akan menjadi prajurit berkuda berjihad di jalan Allah. Wah, subhanallah ya. Ya, apa nih hikmahnya? Ada yang bisa ngambil hikmah? 100 istri? Oh, kok hikmahnya 100 istri? Ya, hikmahnya bukan 100 istri. Hikmahnya adalah tentang niat Yawatiman untuk punya anak berjihad di jalan Allah. Ya, sayang kalau kita punya anak nggak diniatkan untuk bela agama, itu sayang. Riuh pasti, rudetnya, rungsing guys, ramijut, papangi Yawatiman, tuntunan, rungkan. Jadi sayang kalau kita punya anak tidak untuk bela agama. Sayang Bu, betul tidak? Kalau bicara bela agama itu tidak bicara jadi ustaz. Oh, atau bela agama mah kalau jadi ustaz. Oh enggak. Ya, makanya saya punya kesimpulan di buku ini, Nabi itu tidak mendidik para sahabatnya jadi ulama. Ya, sudah saya sampaikan dulu, Nabi itu mendidik para sahabatnya untuk membela agama. Saya kemarin agak kasihan juga ya, ada seorang ibu ya, seorang ibu
Karena kami adalah anak berenam, saya 6 bersaudara laki-laki gitu ya. Ada seorang jamaah saya anak keempat Pak. Ya, jadi kemudian bilang si ibunya, saya luruskan karena terkait dengan saya luruskan dulu. Alhamdulillahnya merangkali Bu Hajah tadi ibu saya menikah jalan ranten, kalau bu maksudnya jalan ranten naon, ya dia menikah jalan ranten, sedang gitu ini jalan ranten Ustaz, jalan ranten anu gitu ya. Karena beberapa kakak dan adik saya alhamdulillah itu aktif di masjid. Jalan ranten saya bilang kenapa bilang jantan gitu ya? Insya Allah barangkali ibu ini kan jantan gitu ya. Jantan naon Ustaz, jantan jalmi saminya bisa jantan monyet gitu ya. Ya kenapa gitu Ustaz? Bu, yang penting anak itu bela agama. Jadi hamba Allah, bela agama, selesai, nggak usah jadi Ustaz. Saya bilang, ya sepakat ya teman-teman? Ya sudah, kalau orang sudah bela agama, dia akan bela dengan kemampuannya. Ada yang dengan harta, ada yang dengan kekuasaan, ada yang dengan senjata, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan suara, ada yang dengan kemampuan. Ya, itulah iman. Ya, maka sayang kalau kita tidak mendidik anak tidak untuk bela agama. Sayang, duit pasti keluar iman, betul tidak? Ribut pasti, betul tidak? Bu, betul nggak? Ibu kan pasti capek, uang pasti keluar. Berpisah pasti dengan anak, sepakat nggak? Kita pasti berpisah dengan anak. Makanya kalau kita tidak niat punya anak bela agama, sayang teman-teman. Kalau anak sudah bela agama, dia tidak akan lupa dengan orang tua. Tidak akan ceritanya anak bela agama, ada orang tua dimemorehkan, kalau dimemorehkan, dikapilainkan, dibiarkan. Nggak ada. Nggak ada ceritanya anak kita tumbuh cinta agama, kemudian ke orang tua nggak hormat. Nggak ada ibadah. Tapi orang tua, mohon maaf, tapi kalau anak hormat ke orang tua, belum tentu cinta agama. Alhamdulillah Pak Ustaz, pun anak mau menikah bagel, terus carekan, terlebak omongan, nurut ke indungna. Ya, alhamdulillah tara aman, tara ngalawan, tara loba kahayang, tara ka masjid, tara sholat, tara ngaji, nantiman sore pun anak mah gitu. Lu gitu sore teh? Ya tara ngalawan ka kolor, tara ka masjid, tara ngaji gitu sore teh. Itu yang diharapkan. Iman bukan itu, bukan soleh versi Anda. Soleh versi menjadi hamba Allah itu iman. Mohon maaf ya, jadi banyak orang tua kita, ya orang tua yang menganggap anaknya soleh karena tidak banyak masalah dengan beliau. Ya, malah sesekali kita bilang, kamu harus bela agama, kamu bukan milik ayah bunda, kamu milik Allah. Kan begitu iman. Itu harus diverbalkan Pak, bukan anak kita kalau udah dewasa. Ya kenapa? Cepat atau lambat kita akan berpisah dengan anak kita Pak. Makanya sayang kalau kita tidak niatkan punya anak untuk bela agama. Usah jadi bela agama gimana? Jadi dokter yang paling hebat, gitu kan? Jadi ahli IT yang hebat. Kalau orang Pak sudah niat bela agama, dunia maka bau di wajibnya. Ya, dunia itu akan terbawa. Ya, maka jamaah sekalian rahimanallah wa yakum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, ya, ketika berhubungan intim berniat agar memperoleh anak yang akan berjihad di jalan Allah, dengan demikian dia akan memperoleh pahala walaupun keinginannya belum tercapai. Subhanallah ya. Ya, jadi orang nggak perlu punya anak Pak, tapi dia mohon maaf berhubungan intim dengan istrinya, ingin punya anak untuk berjihad di jalan Allah, itu membela agama, itu dapat pahala Pak, daripada orang punya anak tapi nggak punya niat untuk bela agama anaknya. Ya, mohon maaf Pak, walaupun ini bukan bab jihadnya yang kita bahasnya, ini bab parenting Pak, tenang ya. Ya, luruskan niat kita ya waktu iman. Allah alam bisawab. Jadi itu 3 ya, kalau mau menikah niatkan membangun generasi muslim. Jangan sampai anak kita yang menjadi penghalang untuk agama kita. Ya, jangan sampai anak kita menjadi penghalang untuk agama kita, Pak. Waliyatubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita yang tanggung jawab. Kita harus bikin pesantren. Kenapa? Biar masjid ini makmur. Saya suka tanya, Bapak punya anak? Gak usah Pak. Anaknya pada kemana Pak? Itu kan laki-laki semua. Kenapa gak makmurin masjid? Sederhana ya waktu itu. Betul gak? Ya. Ya. Ini sih waktu itu.
Makanya kenapa bisa jadi karena kita nggak punya niat. Dulu kita nggak niat anak kita untuk ya mohon maaf pernikahan kita untuk membangun generasi muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ayo luruskan niat kita, Pak. Ya, yang keempat adalah untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini hikmah yang keempat. Nabi SAW mengatakan, ya janganlah salah seorang dari kalian berhenti mengharap kehadiran anak, sebab seseorang apabila meninggal dunia tanpa memiliki anak, namanya akan terlupakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini riwayat ya dalam kitab Majma'uz Zawaid. Terima kasih Bapak Ibu-ibu rahimanallah wa yakum. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi 4 tadi, pertama yaitu pembahasan tentang cari nafkah ya. Yang kedua adalah 4 tujuan pernikahan. Ya, mudah-mudahan kita bisa diingatkan. Yang pertama adalah yang memperbanyak jumlah kaum muslimin. Yang kedua adalah menjaga fitrah dan mendekatkan diri kepada Allah yang melalui menikah. Ya makanya kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian 2 rakaatnya orang yang sudah menikah itu sebanding, dalam riwayat Ad-Darimi mengatakan sebanding dengan sholat malamnya yang berpanjang-panjang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Karena ujiannya beda, Pak. Yang ketiga adalah ini juga tujuan dari pernikahan, yaitu membangun generasi. Ya, jadi keluarga adalah menjadi madrasah pertama ya generasi iman, generasi muslim yang terbaik. Saya ingat cerita kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini Salahuddin Al-Ayyubi itu kan belum menikah waktu itu. Ya, tapi konflik di Palestina sudah terjadi. Maka dia belum menikah, ditanya oleh saudaranya, oleh gurunya, kapan kamu menikah? Dia mengatakan, ya aku menunggu para istri yang akan siap melahirkan anaknya untuk membebaskan Al-Quds. Itu orang tua Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Subhanallah wa ta'ala, itu orang tuanya. Siapa namanya? Saya lupa lagi. Aduh, gila playnya gini. Ya. Najmuddin Ayyub. Ya, Najmuddin Ayyub. Betul ya. Begitu. Jadi Iman sampai ayahnya ngomong seperti demikian. Ya, sampai tiba-tiba Iman si syekhnya ini, gurunya Najmuddin Ayyub ini, Najmuddin Ayyub ya. Gurunya Najmuddin Ayyub itu sampai didatangi oleh seorang perempuan. Ternyata perempuan ini memberikan undangan. Gadis juga Iman. Ya, memberikan undangan. Pada waktu itu Najmuddin Ayyub ada, ya, tanpa melihat siapa perempuan itu. Kemudian memberikan undangan. Oh, kamu yang akan menikah? Kata syekhnya itu. Kata si perempuan ini bilang, bukan. Itu adalah adikku. Kamu kapan menikah? Ya, dia jawab, aku menunggu calon suami yang ingin melahirkan generasi yang akan membebaskan Al-Quds. Dijodohkan. Aku pinta, ku Najmuddin Ayyub teh. Terus saya kasih nanti. Abdi bisa kita gitu ya. Akhirnya apa? Dinikahkan dan lahirlah siapa? Salahuddin Al-Ayyub. Jadi subhanallah Pak. Ini pentingnya niat dalam mendidik anak gitu ya, luruskan gitu ya. Ingin apa yang keren-kerenan gitu ya, mendidik anak teh. Maka kelahiran namun lupa masalah ya datang saya bilang, Bapak udah datang ke 2 psikolog, 1 psikiater, saya bilang, mohon maaf, 1 dokter saraf, 1 sudah diruqyah, saya bilang, kelima datang ke saya bilang, yang bubuk datang ke aura berjurhat gitu ya. Terus gimana Pak maksudnya? Ya ini Ustaz masalah bla 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 bla. Mohon maaf Pak, saya bukan ahli, ini sharing saja saya bilang. Ya, pertanyaan pertama saya, Bapak udah datangkan anak Bapak yang kelas 2 SMA yang dianggap oleh Bapak bermasalah. Menurut saya tidak bermasalah Pak, tapi dianggap oleh orang tuanya bermasalah karena banyak ngomong. Banyak ngomong itu bukan masalah, yang salah itu adalah salah ngomong. Itu bermasalah, betul nggak? Ada ibu-ibu tara ngomong ya Watiman, sekali ngomong pinjam duit kan bahaya katanya. Ada bapak-bapak tara ngomong, sekali ngomong nyindiran, sekali ngomong nggak hina, kan nggak enak juga. Jadi anak banyak ngomong itu nggak bermasalah Pak. Yang bermasalah itu salah ngomong.
apalagi anaknya perempuan. Ya, tapi dianggap bermasalah. Oke, saya bilang, Bapak datang ke dua psikolog, satu dokter saraf punya surat banyak, bahkan sudah satu di dunia, jangan bermasalah, ngelawan dan lain sebagainya. Saya tanya, itu Bapak datang ke 4 terapi itu teh kebutuhan anak atau Bapak Ibu nggak mau nerima kekurangan anak? Sederhana, Pak. Ya, sok seacan terapi sharing gitu ya, sok lulus ke niatnya. Itu teh betul kebutuhan anak atau ya kusabab Bapak Ibu nggak mau nerima kekurangan anak? Apa masalahnya? Ternyata Bapak Ibunya nggak mau nerima kekurangan anak. Saya nggak mengatakan nggak usah datang ke psikolog, bagus, datang ke psikolog, datang ke dokter saraf, datang ke psikiater, datang ke ahlinya, tapi luruskan niatnya. Kayak kita kerja, betul mencari nafkah atau usaha miskin nanti? Ayo tiba-tiba luruskan niatnya. Betul kita mencari nafkah atau usaha miskin? Kita datang ke dokter, betul itu teh hayang sehat atau usaha terido diberi kering? Luruskan niatnya, Pak. Ya, dia datang ke dokter, nah terido, geringnya terido, asa hina. Ya, karena sakit itu tidak mengenakan. Akhirnya apa? Datang ke dokter ini, cager-cager. Akhirnya apa? Kecewa. Kenapa? Terido, beda gini. Ternyata bukan untuk sehat, tapi nggak rindu kalau dikasih sakit tiba-tiba. Saya ingin masalah luruskan niat kita kalau punya anak. Mau ngapain, Pak? Tujuannya tiba-tiba sama dengan punya istri. Mau ngapain, Pak? Makanya kalau ada ujian-ujian, coba luruskan niat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, konsultasi lagi datang, banyak masalah anaknya. Akhirnya apa? Ternyata nggak kuat. Nanti gimana Ustaz kalau kata orang lain saya tak betul lurus teh. Nanti gimana kalau dianggap orang saya teh nggak hebat, nggak bermasalah, disebut bermasalah. Gimana kalau saya dituduh orang tua yang tidak mendidik anaknya? Tak betul lurus teh. Ya, aku salah beban omongan batur. Ya, ingin dianggap orang tua hebat, ingin dianggap orang tua sukses karena mendidik anaknya. Ini masalahnya. Niat-niat seperti ini hilangkan. Hayang katingali kajait ku budak. Tahu kajait ku budak? Kajait, kumaha kajait ini terangkat oleh anak. Ya, akhirnya apa? Anaknya udah dikesak iwat-iwat. Ayo, ngafalin Quran. Nanti biar bunda dapat mahkota di akhirat. Ada bunda apa kawannya? Drama Korea iwat-iwat. Ya, budak udah dikesak iwat-iwat. Jadi ngapal bunda nanti supaya bunda dapat mahkota nanti di akhirat. Mohon maaf, Pak, luruskan niat. Ya, mohon maaf ya. Ya, walau ini saya kira penting niat-niat seperti ini karena ini sangat berpengaruh kepada ya mendidik anak. Walau terima kasih. Ayah ada tanya jawab dari ada? Oh iya, ada 5 menit lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh? Ini kayak sapi. Enggak. Insya Allah kita kemudian saya ingin menanyakan tentang inamal ruhiyat. Betul. Setiap amal juga niatnya. Nah, saya ingin tahu apakah kalau ikhlas itu bisa didefinisi ikhlas karena Allah. Ikhlas itu apakah kita sebagai seorang hamba, saya orang Allah kan bisa menilai ada nggak definisi ikhlas itu? Apakah hanya Allah saja yang tahu kita? Siap. Tidak tahu. Ada yang lain? Rupanya cukup. Iya. Terima kasih Pak. Ya, ciri ikhlas itu kata Zunnun al-Misri ada 3. Bisa dideteksi enggak? Ya, kita tidak bisa menetapkan, tapi ada indikasinya. Apa indikator ikhlas? Kata Zunnun al-Misri ada 3. Satu adalah yaitu sama kondisinya antara pujian dan hinaan, nggak berubah. Ya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Ya. Nah di sini peduli ya. Mohon maaf, di sini pentingnya kita nggak peduli dengan omongan orang, gitu ya. Begitu. Jadi karena Allah. Ingat ya, ikhlas itu karena Allah, bukan melupakan amalan, bukan tidak berharap. Ikhlas itu adalah berharap balasan dari Allah, berharap ridho Allah, berharap cinta Allah. Itu ikhlas. Jadi salah kalau disebut ikhlas nggak ngarep, salah. Ikhlas itu ngarep ke siapa? Ke Allah. Ya. Cirinya 3, sama, mau dipuji mau dihina urusan.
gitu ya. Kalaupun pujian itu ajilul busro, kata Nabi, itu kabar gembira yang disegerakan. Tapi apakah itu pasti? Enggak. Ya, orang lain puji kita karena Allah masih menutupi aib kita. Dalam apa aib orang dan dipuji kan gitu. Ya oke. Jadi kalau ciri ikhlas apa? Ciri ikhlas kata Dunul Al-Misri ada 3. Satu, sama kondisinya antara pujian dan hinaan. Lempeng ya, nyeri gitu ya. Subhanallah. Termasuk dakwah juga sama. Yang kedua adalah tidak banyak mengingat amalannya. Ya, tidak banyak mengingat amalannya. Ya begitu ya. Amalan baik itu tidak banyak diingat. Yang diingat itu banyak amalan dosanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga adalah menuntut balasannya di akhirat. Jadi kalau masih menuntut balasannya di dunia, mohon maaf, belum ikhlas. Karena balasan di dunia ditambah belum tentu mulia, dikurang belum tentu hina. Begitu. Kalau setiap orang ikhlas itu indikasinya dibalas di dunia, lalu bagaimana dengan Ashabul Ukhdud? Lalu bagaimana dengan Nabi Yahya atau Nabi yang lainnya? Lalu bagaimana dengan Nabi Musa? Lalu bagaimana dengan Nabi Nuh? Ya betul, yang tidak sama posisinya dengan Nabi Sulaiman. Lalu bagaimana dengan Nabi Ayub yang diuji dengan sakit, gitu? Ya, apakah itu dibalas di dunia? Tidak. Ya makanya jamaah sekalian, mohon maaf kalau kita diberikan nikmat dunia, ulah akan kageran. Wah benernya rezeki anak soleh. Ya, gitu ya. Jangan dulu ya nunggu sepupu soleh, manu merek ya, orang mah dibere, batu lalu merek, manu soleh begitu. Ya, orang mah kadang dibere, benernya orang soleh, soleh manu merek, ada orang gitu ya. Ya, amal soleh nak acan ya, anak udah tapi parah ya waktu itu. Ya, jadi masalah kita. Ya walau alam bisa. Atau kita lagi dimudahkan gitu ya, lagi dimudahkan oleh Allah. Ini bisikan setan nih. Lagi dimudahkan oleh Allah. Misalkan ya, tiba-tiba orderan kita kalau kita Gojek online misal, orderan kita lebih daripada orang lain, gitu ya, lebih daripada orang lain. Ya kita sambil ngariung di Gojek online teh, ningali batur teh, matakna tahajud, kurang lebih tahajud, ya. Nah itu tidak. Iman sudah wujud, ikhlas lagi iman. Makanya dua penghancur, kata Imam Al-Ghazali, dua penghancur ibadah itu dua. Satu riya, dua wujud. Itu yang menghancurkan ikhlas semuanya. Ya makanya 3 ya teman-teman sekalian. Satu, kondisinya sama antara pujian dan hinaan. Terima kasih ya. Begitu, walau alam bisawab. Ya, yang kedua adalah banyak melupakan amal solehnya, mengingat dosanya. Kata Dunul Al-Misri. Yang ketiga adalah menuntut balasannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Ya, walau alam bisawab. Begitu, terima kasih Pak. Yang mudah-mudahan kita diikhlaskan dalam mendidik anak, yang mengharap ridho Allah dan menjadikan anak kita menjadi hamba Allah dan pembela agama Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya billahi fisabilillah haq. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kepada ibu kita.